menghela nafas dulu. Kenapa sih orang-orang tuh kalau masuk kerja pas klik tab check in langsung menghela nafas? Kenapa? Kalau saya ditanya alasan saya resign, saya bakal jawab nggak ada energi lagi. Iya, nggak ada energi lagi. Akhirnya saya resign. Kalau saya aja bisa resign, masa kamu enggak? Well, hello there. Are you happy? Seminggu ini ngapain aja? Teman-teman tahu nggak sih konten-konten saya yang soal karir, pekerjaan, terutama soal resign. Ini tuh kayak karma atau ngejilat ludah sendiri atau nyindir ke diri sendiri karena pada akhirnya saya resign juga. Ya masa bisa nyindir ke orang lain tapi ke diri sendiri nggak bisa nyindir. Iya, saya resign. Saya resign dari perusahaan yang saya cintai. Per tanggal 5 Mei, ya 5 Mei, right? Ya per tanggal 5 Mei saya nganggur. Jadi saya resign dari perusahaan yang saya cintai. Pertanyaannya kenapa resign dari perusahaan yang saya cintai? Karena cinta itu bikin nyaman gak sih? Jadi apakah para peselingkuh di luar sana itu artinya keluar dari zona nyaman? Respect. Semuanya bakal bosen gak sih? Semuanya. Cuman kan kalau bosen, solusi terbaiknya bukan ninggalin. Dalam hubungan juga sama gitu kan. Kalau hubungan pada akhirnya bakal bosen. Cuman kan kalau nemu kebosanan gitu kan tidak langsung putus, tidak langsung ninggalin atau bahkan selingkuh tadi kan. Enggak kan? Enggak kan? Yang saya percaya kalau misalkan kita bosan tuh solusinya ya cari cara yang lain aja. Karena kan kita bosan karena kita ngelakuin hal yang sama kan terus berulang gitu kan. Ya udah solusinya biar nggak bosan, simply lakuin dengan cara yang berbeda. Contohnya kita makan nasi terus tiap hari kan 3 kali dalam sehari makan nasi. Bosan, bosan tuh bosan. Ya biar nggak bosan gimana? Tapi tetap pengen makan, tetap harus makan. Ya jangan makan nasi, makan roti aja, makan sereal gandum atau apapun itu. At the end kan bakal bosan juga ya. Ya udah ganti lagi aja, terus aja. Asalkan nggak ninggalin. Jadi bosan itu wajar. Cuman jangan ninggalin. Tapi kenapa saya malah ninggalin perusahaan yang saya cintai? Saya beberapa kali bosan di perusahaan ini tuh ya yang saya lakuin ya cari cara lain, sistem kerja atau apa ya lingkungan kerja karena saya sempat dimutasi beberapa kali kan gitu kan. Memang rasa bosan itu hilang tapi balik lagi akhirnya ya energi saya habis. Saya adalah tipe orang yang sumber kebahagiaannya datang dari pencapaian bukan dari kenyamanan. Apa artinya saya nggak bahagia kalau nyaman? Bahagia, cuman bukan itu sumber utamanya. Udah gitu aja pencapaian-pencapaian yang saya kejar dan emang berhasil. Cuman buat sekarang tuh saya belum bisa ngejar pencapaian di perusahaan ini. Bisa sih, cuman kayak jauh banget perjuangannya, kayak susah banget. Iya, memang itu worth it. Cuman saya alasannya, iya, memang banyak alasan. Cuman gini alasannya, gue udah nggak ada energi lagi buat di perusahaan ini. Buat sekarang kayak gitu. Bisa, tapi mati. Itu alasan pertama, kehabisan energi. Pas perpanjangan kontrak keempat,
itu saya kayak sedih karena nerima kontrak baru. Pas nerima kontrak baru tuh saya mikir, apa yang gue dapetin di sini selain uang? Kalau uang di tempat lain juga bisa saya dapet. Saya sampai ada di titik itu loh. Teman-teman ngalamin nggak sih? Normal nggak sih gitu? Habis energi pak, habis energi. Dan nggak baru-baru ini tuh dari tahun 2023 kemarin. Jadi saya sempat bertahan, terus cari cari sistem kerja yang baru, kayak gitu aja gitu perjalanannya. Terus pas saya ke Solo tuh Agustus 2023, saya tuh seneng karena ya dapat dunia baru lah, yang gitu. Ya perusahaannya sama, cuman di kota lain. Karena kan saya 3,5 tahun di Bandung. Saya seneng banget di Solo. Cuman pada akhirnya bosan lagi. Mungkin emang udah habis energi aja nggak sih? Saya tuh mikir, gue udah di atas. Yang bisa gue lihat sekarang yang mentok di langit-langit aja, mentok di ceiling aja. Yang bisa gue lakuin sekarang ya turun atau ya berenang di kolam yang lebih besar. Nah itu saya nemuin alasan kedua kenapa saya resign. Waktunya saya buat berenang di kolam yang lebih besar. Diri saya mikirnya gitu sih. Dan saya mau berusaha. Kalau kamu lagi di puncak gunung, terus nggak tahu harus kemana lagi, ya udah turun gunung, terus ngedaki gunung selanjutnya. Iya harus dimulai dari bawah lagi. Iya harus adaptasi lagi. Iya susahnya minta ampun. Dan iya emang itu proses dan perjuangannya. Proses memperjuangkan suatu hal. Proses ngelakuin apa yang kita suka. Makanya karena kita suka ngelakuinnya, emang harus diperjuangin. Susah. Tapi yang selalu saya bilang, ya Allah, bakal worth it. Semoga orang-orang yang mikirnya kayak saya gini tuh pencapaiannya berhasil terpenuhi. Kalaupun gagal terpenuhi, ya nggak masalah. Toh kita gagal, tapi ngelakuin apa yang kita suka. Kepikiran nggak? Saya tuh pegang quotes dari tentu saja Bang Panji Pragiwaksono. Nah beliau tuh bilang kantor sama dengan kendaraan umum. Jadi intinya pilihlah kendaraan umum which kantor yang bisa ngegapai tujuan kita gitu. Nah saya punya tujuan besar, cuman buat ngegapai tujuan besar itu saya kan harus ngegapai kayak milestone atau tujuan kecil ya. Nah saya udah ngedapetin semua di perusahaan ini, perusahaan yang terakhir saya kerja kemarin. Cuman saya mikirnya gini, biar saya lebih mudah buat ngedapetin tujuan atau achievement yang lebih besar, ya udah saya harus turun dari kendaraan umumnya, which perusahaan kemarin, terus saya harus naik kendaraan selanjutnya yang bisa ngegapai atau ngebantu tujuan personal saya. Jadi kan win-win solution ya. Saya kerja buat perusahaan, saya ngasih servis saya, dan saya bisa nggapai tujuan personal saya. Saya nggak mau kerja aja, saya mau pilih-pilih. Ya bodo amat kata orang idealis atau apapun, ya hidup gue juga kan gitu. Cuman ya itu, carilah pekerjaan yang tujuannya sama tujuan kita. Tapi pertanyaan di awal, kenapa resign dari perusahaan yang saya cintai? Ya karena saya ada hal yang dituju tadi, gitu kan. Saya cinta ke perusahaannya karena satu tujuan sama saya, walaupun belum tujuan besar, cuman kan saya cinta sama perusahaannya, sama pekerjaannya, sama kerjaannya.
Ya masa saya ngelakuin hal yang gak saya cinta, gitu gak sih?